Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan. Orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya, seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja, mencari apa-apa di padang belantara, sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan, mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung, mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya, dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak ada pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua petak kebun, mereka membuat minyak. Mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati, dan jeritan orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ada lagi golongan yang memusuhi terang, yang tidak mengenal jalannya, dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Pada parak siang, bersiaplah si pembunuh. Orang sengsara dan miskin dibunuhnya, dan waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Orang yang berzinah menunggu senja, pikirnya, jangan seorang pun melihat aku. Lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah. Pada siang hari mereka bersembunyi. Mereka tidak kenal terang, karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian, dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Mereka hanyut di permukaan air, bagian mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka.
air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas, demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Rahim ibu melupakan dia, berengah mengerumitnya, ia tidak diingat lagi. Kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ia menjarahi perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali, tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku? Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ayub 24. Tuhan Yesus memberkati. Di pasal ini kita melihat bahwa iman Ayub ternyata bukan iman gampangan. Ayub bergumul dengan misteri Tuhan, sementara ia berpegang pada firman Tuhan. Di tengah kesulitan yang tak bisa ia pahami, Ayub tetap berintegritas di hadapan Tuhan. Di pasal ini Ayub memaparkan serangkaian peristiwa yang tak ia pahami. Entah mengapa Tuhan membiarkan kejahatan terjadi atas hidupnya. Kendati pun ia tetap beriman. Dalam kematangan perjalanan imannya, ia menemukan semakin lama semakin banyak pertanyaan yang muncul dan semakin sedikit jawaban yang dia punyai. Terkadang Tuhan membawa kita melalui puncak, lembah, dan kelokan yang tak terduga dan sama sekali asing. Itulah saatnya iman bertumbuh akan pengenalan terhadap Tuhan. Dalam menghadapi penderitaan, kita bisa memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau menjauhkan diri darinya. Mendekatkan diri kepadanya bukan berarti kita sudah dapat menerima semua penderitaan itu. Mendekatkan diri kepada Tuhan berarti kita membawa semua kepedihan, kebingungan, dan kekecewaan ini kepadanya. Dalam ketidakmengertian akan penderitaan yang Ayub alami, Ayub tidak lari dari Tuhan, tetapi sebaliknya, Ayub mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan menolong kita untuk melewati setiap pergumulan kita dan memampukan kita untuk tetap kuat dan teguh di dalam iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.